Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu, melanjutkan apa yang kita sampaikan terkait dengan sebuah ibadah yang sangat-sangat mulia di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Ibadah tersebut yaitu ibadah Qiyamul Lail, yang pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan tentang ada 12 perkara yang menunjukkan betapa agungnya ibadah Qiyamul Lail tersebut. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Qiyamul Lail, Fadluhu wa Adabuhu wal asbabul muayyanatu alaihi fi do'il kitabi wa sunnah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang keempat yang beliau sampaikan dalam kitab ini, yang mana beliau memberikan yaitu pembahasan Rabi'an, yaitu yang keempat, afdalu awqati qiyamil lail as-sulusul akhir, yaitu tentang waktu-waktu yang paling utama dalam melaksanakan qiyamul lail, yaitu pada sepertiga malam yang akhir. Salat malam boleh dilaksanakan pada awal malam, atau pada pertengahan malam, atau pada akhir malam. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau terkadang berpuasa terkadang beliau tidak berpuasa dalam suatu bulan, sehingga kami mengira bahwasanya beliau tidak berpuasa pada bulan tersebut. Demikian juga terkadang beliau berpuasa terus-menerus, sehingga kami mengira bahwasanya beliau tidak puasa pada bulan itu. Dan apabila kalian ingin untuk melihat beliau di waktu malam itu sedang sholat, ya maka kalian akan bisa melihat beliau sedang sholat di waktu malam. Demikian juga apabila kalian ingin melihat beliau dalam waktu tidur, ya maka kalian akan bisa melihatnya, bahwasanya beliau tidur di waktu malam. Ini menunjukkan adanya kemudahan di dalam mengerjakan Qiyamul Lail. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Rasulullah juga di waktu malam itu ada tidurnya dan juga ada sholatnya. Dan terkadang juga di sana bisa kita lihat, kalau kita ingin lihat beliau tidur, ya beliau kadang tidur. Kalau ingin kita lihat beliau sholat, ya terkadang beliau sholat pada malam-malam tersebut. Maka ini juga menunjukkan adanya kemudahan bagi seorang muslim untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Akan tetapi yang paling utama bahwasanya Qiyamul Lail itu dikerjakan pada sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Amr bin Absah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil al-akhir. Yang paling dekat antara Tuhan itu dengan seorang hamba, jadi waktu yang terdekat antara Allah selaku Tuhan kita dengan seorang hamba
itu terjadi pada fi jawfil lailil akhir, yaitu pada pertengahan malam yang akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Maka jika kamu mampu untuk menjadi termasuk di antara orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu tersebut, maka lakukanlah. Ini menunjukkan betapa bahwasanya pada sepertiga malam yang akhir itu, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada paling dekat dengan seorang hamba. Dan hal ini sangat jelas bisa ditambahkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal akhir." Sulusal laili al-akhir. Bahwasanya Tuhan kita yang maha suci lagi maha tinggi itu turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka kemudian Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibulah." Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan baginya. "Man yas'aluni fa u'tiyah." Siapa yang minta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya. "Man yastaghfiruni fa aghfirullah." Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni baginya. Fala yazalu kadzalik hatta yudi al-fajr. Maka senantiasa demikian keadaannya sampai kemudian fajar itu nampak jelas. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla laila." Sesungguhnya pada suatu malam itu ada satu waktu yang seorang hamba muslim itu tidak menepati waktu tersebut untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dari urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Dan itu terjadi pada setiap malam. Demikian juga hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ahabbus salati ila Allah salatu Dawud alaihi salam." Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Dawud alaihi salam. Wa ahabbus siyami ila Allah siyamu Dawud. Demikian juga puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud. Wa kana yanamu nisfal lail. Dalam sholatnya Nabi Dawud ini, beliau tidur pada separuh malam yang awal. Wa yaqumu sulusah. Dan kemudian beliau bangun untuk sholat pada sepertiga malam. Wa yanamu sudusah. Dan kemudian beliau tidur lagi pada seperenam malamnya. Ini dalam prakteknya sholatnya Nabi Dawud alaihissalam. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan puasa Nabi Dawud dilaksanakan dengan puasa pada suatu hari dan kemudian tidak puasa pada hari berikutnya. Jadi sehari puasa, sehari tidak puasa. Wala yafirru idza laqu. Dan kemudian juga beliau tidak pernah lari apabila bertemu dengan musuh. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu yang utama untuk mengerjakan Qiyamul Lail itu ada di malam yang akhir. Demikian juga hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya ketika beliau ditanya, amal apa yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ibunda Aisyah pun menjawabnya itu ad-daim. Amal yang terus-menerus, amal yang langgeng, amal yang istiqomah.
Kemudian ditanyakan lagi, kapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan qiyamul lail? Maka Ibunda Aisyah pun menjawab bahwasanya kana yakumu idza sami'a as-sahih. Beliau bangun untuk salat malam apabila telah mendengar ayam berkokok. Dan juga di dalam hadis beliau Ibunda Aisyah yang lainnya radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, yaitu in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqidhuhu Allahu minal laili fi ma yaji'us sahab hatta yafruha min hizbihi. Bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau melaksanakan sholatnya ketika Allah membangunkan beliau pada waktu malam, ketika datangnya waktu sahur, hingga kemudian beliau selesai dari hizibnya, yaitu amalan rutin yang biasa beliau laksanakan di waktu malam. Baiklah, inilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kesimpulan dari pembahasan yang keempat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat malam itu adalah boleh dilakukan sepanjang malam setelah kita selesai sholat isya sampai kemudian sebelum waktu subuh. Akan tapi tentunya waktu yang paling utama bagi kita untuk bisa mengerjakan sholat malam ini yaitu adalah ketika kita bisa mengerjakannya pada sepertiga malam yang terakhir. Maka dari sini tentunya kalau kita mengetahui tentang waktu yang begitu panjang ini menunjukkan bahwasanya qiyamul lail itu seharusnya bukanlah sesuatu yang sulit, karena waktunya membentang dari setelah isya sampai sebelum fajar. Kalau kita bisa mengambil yang paling utama, tentu kita laksanakan pada sepertiga malam yang terakhir. Dan apabila kemudian kita masih sulit untuk bisa mengambil waktu yang utama ini, maka kita bisa mengerjakannya langsung setelah sholat isya. Dan itu tentunya lebih mudah bagi kita untuk bisa kita laksanakan bersama-sama dengan keluarga kita ataupun yang lainnya, bahwasanya qiyamul lail boleh dilaksanakan pada awal malam setelah kita selesai sholat isya. Demikianlah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya waktu qiyamul lail ini sangat panjang dan sangat mudah bagi kita tentunya untuk bisa mengambil bagian dari waktu malam tersebut untuk kita melaksanakan qiyamul lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan untuk mengerjakan ibadah qiyamul lail. Akhirnya kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan jalan kita untuk selalu dekat kepadanya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.